Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 73. Bunyi pintu yang halus. Saat Bram mendorongnya perlahan, bau alkohol menguar dari dalam. Dalam suasana temaram dari lampu tidur berwarna orange, Bram terbelalak menatap dua tubuh seperti siluet bersusun dalam gerakan liar tak lagi berirama. Bram tercekat. Kakinya seperti es yang terpaku di lantai. Mulutnya menganga tak percaya dengan pemandangan di depannya. Matanya mengerjap dua kali seakan memastikan apa yang dilihatnya itu bukan ilusi karena kepalanya yang sedikit pusing. Tangannya meraba dinding bagian kanan di mana tombol lampu ruangan berada. Dengan gemetar tangannya menekan lampu itu, ruang kamar itu menjadi terang benderang. Dua orang yang dalam keadaan polos bersimbah keringat itu seperti diberi aba. Aba menghentikan gerakannya. Bram, suara Sally terdengar terkejut, bersamaan dengan buket bunga yang jatuh dari belakang punggungnya. Dengan gemetar tangannya menekan lampu itu, ruang kamar itu menjadi terang benderang. Dua orang yang dalam keadaan polos bersimbah keringat itu seperti diberi aba. Aba menghentikan gerakannya. Bram, suara Sally terdengar terkejut, bersamaan dengan buket bunga yang jatuh dari belakang punggungnya. Laki yang sedang berada di atas tubuh Sally segera melompat dari atas tempat tidur, menarik kain yang tergeletak di lantai dengan wajah merah padam antara terkejut, gugup dan mungkin mabuk. Laki muda itu bertampang berondong. Tubuh tidak sekekar Bram. Wajahnya yang mulus rapi. Model aktor Korea. Laki itu setengah berlari dengan tubuh polosnya menuju kamar mandi seperti maling yang kepergok sedang mencuri. Sementara Sally menggeliat bangun duduk menarik selimut menutupi tubuh telanjangnya. Wajahnya sedikit terkejut tapi tidak sesok pias Bram. "Kamu pulang." Sally masih mengatur nafasnya yang turun naik namun tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Bram yang tersadar dari keterkejutannya tak bisa menahan luapan emosi yang naik tiba seperti roller coaster di kepalanya. Rasa marah, panik, sedih, dan kecemburuan serta rasa lainnya seolah bersatu padu membuat Bram tak tahu harus mengucapkan apa kecuali sumpah serapah yang meluncur seperti kereta api dari mulutnya. Wajah Bram merah membiru. Urat di sekujur tubuhnya seperti berlomba untuk muncul ke permukaan kulitnya. Sampai tubuhnya gemetar. Dengan langkah panjang dia menghampiri pintu kamar mandi menggedornya dan bersiap untuk mendobraknya. Dari apa yang ditampakkan oleh Bram sepertinya dia sanggup untuk meremukkan laki yang berada di dalam kamar mandi itu. "Bram, hentikan!" Sally turun tempat tidur hanya terlilit kain selimut yang dikenakan seadanya. Rambutnya berantakan. Tubuhnya yang basah oleh keringat berkilat di bawah cahaya lampu. Bram tak peduli dengan suara Sally. Dia bersiap mendobrak pintu kamar mandi itu ketika Sally menarik tubuhnya dan berdiri tepat di depan Bram menghalangi Bram dari pintu kamar mandi itu. "Hentikan!" teriaknya dengan wajah nyalang. Bram mundur selangkah. Dia tercengang menatap kepada Sally. Tangannya yang terkepal terangkat mencengkeram kedua lengan Sally. "Setan, apa yang kalian lakukan? Aku harus membunuh bajingan itu. Aku harus membunuhnya." Luapan emosi yang serupa badai itu tergambar dalam bentakan Bram yang setengah menggeram mirip serigala terluka. Tangan Sally terentang dengan wajah tanpa dosa. Hanya berkemben selimut tak jelas melekat. "Hentikan! Bram, ku bilang hentikan sekarang. Aku yang menyuruhnya kemari." Sally menyambut bentakan Bram dengan suara teriakan. Bram terpana. Cengkeramannya serasa membeku di lengan Sally, membuat perempuan ini meringis kesakitan meski kepalanya terdonggak melotot pada Bram. "Siapa bajingan itu?" Bram menunjuk ke arah pintu dengan telunjuk yang teracung. Bibirnya gemetaran. Dia pacar baruku. Tapi cuma sekedar pacar saja. Aku cuma suka saja padanya." Berondong lucu. Bram ternganga mendengar jawaban Sally yang tanpa dosa.
Amarah yang mengamuk itu berkumpul di ubunnya. Tangannya yang terkepal itu teracung ke atas. Betapa ingin dia menjatuhkan pukulan itu sampai bibir perempuan ini pecah biar dia tahu rasa sakit yang menghantam dadanya mendengar jawaban Sally. Harga dirinya sebagai laki terasa melesat sampai ke dasar tanah. Sumpah serapah dihamburkan oleh Bram dari mulutnya. Tubuh Sally didorongnya ke pintu kamar mandi itu dengan kasar. "Apakah kamu sudah gila?" raungnya. "Aku hanya berselingkuh dengan Agil. Apa yang salah? Apa kamu benar? Benar sudah tak punya otak Sally?" Bram melolong. Matanya terasa perih. Tak pernah dia melihat sebagai laki. Seorang kekasih menjadi tameng membela pacar gelapnya. Rasa malu itu muncul berbarengan dengan pitamnya yang nyaris meledak. Perasaan terhina dan direndahkan itu membuat darahnya mendidih. "Aku tak pernah menyuruhmu menceraikan istrimu. Aku tak melarangmu pulang atau bercinta dengan istrimu. Lalu apa bedanya jika aku melakukan hal yang sama dengan laki yang lain? Kita hanya terikat pada hubungan saling sayang. Bukan berarti lalu harus bersikap posesif berlebihan satu sama lain." Sally berkata dengan mata nyalang. "Sally, apakah kamu tahu perasaanku? Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan begitu buruknya? Kamu membuat dirimu seperti pelacur." Plak. Telapak tangan Sally melayang ke wajah Bram. "Kamulah pelacur itu. Aku telah membayarmu berbulan-bulan ini, membiayai hidupmu. Tapi apa yang kamu berikan padaku? Kehangatan ranjang pun akhir ini tak setimpal dengan uang yang kukeluarkan padamu." Sally mendelik tak kalah marahnya pada Bram. Harga dirinya benar hancur luluh tak berbentuk demi mendengar kalimat menyakitkan yang keluar dari bibir kekasih yang sangat dicintainya itu. Kamu. Bram gelengkan kepalanya. Matanya perih seperih hatinya menerima perlakuan Sally yang di luar perkiraannya itu. "Apakah kamu tahu rasanya ditinggalkan sendiri dalam ketakutan saat aku kehilangan anakku karena kamu memilih pulang pada istrimu? Apakah kamu tahu rasanya setelah kamu memilih meninggalkan pernikahanmu demi orang yang kamu kira cinta itu, menelantarkanmu di negara asing? Apakah kamu tahu rasanya kehilangan pegangan dan menjadi gila? Saat kamu berharap bisa pulang kepada orang yang kamu tinggalkan, dia sudah menjadi suami saudarimu sendiri. Apakah kamu tahu rasanya?" Sally meraung dengan air mata yang mengalir deras. Piasnya yang manis itu terlihat jahat dan bengis. "Kamu kira kamu bisa kembali begitu saja padaku? Kamu kira bisa hidup dengan tenang selama aku masih hidup? Aku memintamu kembali adalah untuk menghancurkan hidupmu." "Bram," suara Sally terdengar ketus. "Aku memuaskan nafsumu dengan tubuhku supaya kamu tahu. Aku adalah satunya yang kamu ingat sampai akhirat. Aku bersedia melakukan apapun untuk menebus 5 malamku di Singapura saat kau telantarkan di sebuah rumah sakit seperti orang gila. Aku sudah tak memiliki rasa apapun padamu. Bram, sejak kamu meninggalkanku begitu saja. Cinta itu telah pudar. Saat aku dikurung dalam sebuah ruang isolasi karena dituduhkan depresi. Aku hanya punya wajah Raka yang selalu menyayangiku dari dulu sebagai temanku melewati ketakutanku. Aku tak lagi punya perasaan apapun padamu sejak hari itu. Kecuali dendam untuk membuatmu merasakan hal yang sama. Merasakan kehilangan yang sama seperti aku. Kesepian yang sama. Kalimat demi kalimat itu seperti ucapan sedih dan marah yang berpadu. Terdengar dingin tetapi syarat dengan kesakitan. Mata Sally begitu nanar dan nyalang. Yang ada di sana hanyalah luapan dendam dari ingatan masa lalu yang bercampur aduk seperti pita kusut di kepalanya. Mata Sally begitu nanar dan nyalang. Yang ada di sana hanyalah luapan dendam dari ingatan masa lalu yang bercampur aduk seperti pita kusut di kepalanya. Kamu benar gila. Bram bergumam. Terpaku pada wajah Sally. Hampir tak bisa mencerna semua yang didengarnya. Bram tak bisa berkata apa. Apa mulutnya tercekat seperti terjebak dalam lingkaran hitam neraka yang dibuatnya sendiri. Jika kamu berani memukul Agil,
maka aku akan melemparmu keluar. Sally berteriak dengan suara tinggi. Tangannya mencengkeram kain selimut di dadanya. Nafasnya yang turun naik terlihat menyiratkan dendam yang begitu aneh. Bram sekali lagi menggelengkan kepalanya. Amarah yang sedari tadi seperti lava itu seperti menguap begitu saja, berganti dengan kekosongan yang dingin. Merasa sedih adalah respon alami ketika mengetahui pasangan berselingkuh. Namun yang dirasakan Bram sungguh berbeda. Dia merasakan jiwanya mendadak kosong, tak memiliki emosi apapun lagi. Ya, kekosongan adalah salah satu mekanisme psikologis yang digunakan manusia ketika mereka mengalami shock atau trauma. Dalam beberapa hal kekosongan ini melindungi otak dan pikiran. Bram sama sekali di luar kemampuannya untuk memikirkan apapun. Kamu tak perlu melemparku untuk keluar dari tempat menjijikkan ini. Aku dengan sukarela keluar dari sini. Bram sejenak beradu tatap dengan Sally yang masih bersandar di pintu kamar mandi. Dia tak punya minat lagi melepaskan 1000 emosi yang tadi sempat bergolak. Kemudian dengan gerakan kasar Bram berbalik dan melangkah keluar dari kamar yang selama ini menjadi surganya. Kehancuran hidupnya sampai pada ambang batas. Dicampakkan oleh dua perempuan dengan cara berbeda pada hari yang sama. Dia benar-benar merasakan kehilangan terdalam. Tidak hanya kehilangan cinta, kehilangan pernikahan tetapi juga kehilangan harga diri dan kehormatannya sebagai laki-laki. Karma telah menjemputnya dengan sadis atas dosanya. Dalam langkah gontai, kaki yang hampir mati rasa, Bram keluar dari apartemen itu. Sakit hatinya melebihi apa yang pernah diketahuinya. Sampai dia tak tahu jika tubuhnya membawanya kemana. Langit masih gelap. Hawanya dingin menusuk di musim hujan, penghujung tahun. Bram terus saja menyetir membawa hatinya yang kosong. Tak lagi mengerti arah, hanya terus saja berjalan membawa mobilnya. Mobil yang dikendarai Bram terhenti di depan sebuah masjid tak seberapa besar pada sebuah ujung jalan. Berada di seberang sebuah gang. Jalan yang tak dikenali oleh Bram. Suara lantunan sholawat terdengar merdu dari toa masjid itu. Tiba membuat Bram terkesima. Mobilnya berhenti begitu saja. Sholawat itu terasa akrab di telinganya, membangkitkan rindu yang menggelitik pada suatu masa. Sesaat dipejamkannya mata, mengingat di mana dia pernah begitu sering mendengarnya. Kamar Benny. Ya, di kamar Benny, anak sulungnya yang telah tiada. Dari dalam kamar itu dia sering mendengar nada sholawat yang begitu merdu dan menyayat setiap menjelang subuh. Kemudian, dia pernah pulang dini hari. Sangat kesal dengan suara lantunan itu. Dan didapatinya, dia sedang duduk dalam sujudnya dibalut mukena putih bersih. Melantunkan sholawat di bawah tempat tidur Benny yang tertidur lelap dalam sakitnya. Kenangan itu berlompatan, membawa kaki Bram turun dari mobilnya. Di masjid yang benderang dalam subuh itu, Bram seperti mendengar suara dia sedang melantunkan sholawat yang sama. Begitu merdu, bening, mendayu dan menyayat hati. Mata Bram tak sadar melihat ke jam tangannya. Pukul 3 lewat, hari menjelang subuh. Dengan badan gemetar seperti musafir yang telah lama tersesat, dia mendapati dirinya membersihkan tubuhnya di sebuah keran samping masjid itu. Entah apa yang menggerakkannya dengan telanjang kaki dan tubuh yang gentar. Dia menapaki tangga masjid itu, memasukinya seperti sedang mencari sesuatu. Di tengah ruangan masjid yang terang benderang itu, dia merasa lututnya goyah. Dia tersungkur di sana tepat menghadap sebuah mihrab. Tak ada dia di sana. Sholawat itu berasal dari rekaman yang diputar sebelum seseorang menyuarakan azan subuh. Bram benar tersungkur. Dengan air mata uang mengalir deras tak lagi bisa ditahannya. Rasa amarah, kesedihan, penyesalan dan ketakutan menyatu tertumpah bersamanya. Sekarang, baru disadarinya, betapa jauh langkahnya tersesat. Betapa lama dia larut dalam dosa dan maksiat sehingga berharap menemukan dia melantunkan sholawat di telinganya pun adalah hal yang mustahil. Ya,
Allah, ya, Allah. Pertama kali setelah sekian lama dia menyebutkan kalimat itu. Bibirnya gemetar memanggil Tuhan, yang terasa begitu jauh darinya. Bukan karena Tuhan yang meninggalkannya tetapi dirinya sendiri yang meninggalkan Tuhan. Entah kapan, seseorang telah berdiri di mihrab itu, menyuarakan azan dengan suara yang lantang dan bening. Bram tak tahu harus berbuat apa, kecuali bersujud di belakang laki itu. Setelahnya dia tak bergerak seperti sebuah patung. Dia hanya tahu, air matanya turun begitu saja. Entah berapa lama dia tidak masuk ke dalam masjid. Entah berapa lama pula dia telah meninggalkan sholat. Bahkan dia hampir lupa apa yang harus dilakukan, apa yang harus diucapkan. Bram tenggelam dalam perasaan haru dan rindu yang sangat sulit dia jelaskan. Rasa malu yang tak bisa dijabarkan karena merasa dirinya begitu kotor untuk berada di tempat suci ini. Sebuah tepukan lembut di bahunya menyadarkan lamunannya. Selamat datang di rumah Allah, anakku. Bapak tua yang sederhana itu dengan sebuah peci di kepala, sarungnya yang lusuh tapi bersih membalut tubuh cekingnya, menyapa Bram dengan suara lembut. Tadi beliau berdiri di depan untuk mengumandangkan azan. Kini duduk di samping Bram dengan senyum ramah yang tulus. Ketika hati kita tak tenang, jiwa kita dalam kebimbangan, ke rumah Tuhanlah tempat yang tepat kita mengadu. Kamu telah datang pada rumah yang tepat, nak, lanjutnya dengan begitu tenangnya. Bram menatap bapak itu dengan tatapan terluka. Aku adalah manusia yang kotor. Tuhan akan mengutukku, ucap Bram terbata. Bata. Jendak beranjak pergi. Tetapi tangan kurus itu menahannya. Sebenarnya begitu ringan dan ringkih tetapi membuat Bram seperti ditahan oleh batu besar. Setiap manusia di dunia, setiap anak Adam pasti berbuat salah dan tak ada yang bersih dari dosa. Tetapi sebaik mereka yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertaubat. Bapak itu berkata perlahan tapi sanggup membuat Bram seperti terhipnotis mendengarnya. Tidak ada kata terlambat untuk memohon ampunan kepada Allah. Mungkin saja matahari masih terbit esok hari. Tapi belum tentu dengan kita. Apakah masih diberi kesempatan untuk melihatnya lagi ataukah kehilangan waktu untuk itu? Maka jika hatimu tergerak, bertaubatlah hari ini, sebelum semuanya menjadi terlambat. Bram tertegun memandang pada bapak itu, tak lepas lagi. Seakan dia sedang bercerita dengan mata dan raut wajahnya, tentang keadaannya yang hancur lebur. Kamu menginginkan kedamaian, kamu mencari di mana tempat terbaik untuk menenangkan setiap permasalahan. Mari taruh keningmu di atas tanah. Bicaralah kepadanya dan ungkapkan semua isi hatimu. Menyesallah dengan sungguh niatkan hati untuk bertaubat. Hati Bram yang keras itu seketika luluh saat rangkaian kalimat itu. Apakah Allah akan menerima taubatku? Aku telah berbuat maksiat bahkan hampir sepanjang hidupku. Tanya Bram dalam suara parau. Seperti anak kecil yang begitu putus asa dan ketakutan. Saat kita berkubang dalam kemaksiatan sesungguhnya kita sedang menggali jalan menuju penderitaan. Hanya taubat yang mampu membatalkan perjalanan kita menuju itu. Sekelam apapun masa lalu kita, sehitam apapun sejarah hidup kita, Allah tak pernah menolak setiap taubat kita. Jangan pernah meragukan kebesaran hati Allah dalam memberikan pengampunan. Taubat sejati bukan hanya berhenti dari berbuat maksiat, tetapi juga berbalik menuju kebaikan dan terus menjaga niat untuk tetap berada di jalan kebaikan itu. Bapak tua itu menatap Bram dengan tatapan hangat. Bagaimana aku tahu jika Allah menerimaku? Imam Syafi'i pernah berkata, kulihat dosaku seakan begitu besar. Tapi saat kusandingkan dengan ampunanmu, ternyata ampunanmu jauh lebih besar. Anakku, percayalah Allah itu Maha Pengampun dan Pemaaf. Sahut bapak tua yang bahkan Bram sendiri tak tahu namanya itu. Sejenak hening mencekam. Bram tergugu di depan si bapak berwajah lembut ini. Nak, mari kita sholat, ajaknya kemudian. Tapi, Bram sejenak ragu. Kenapa?
Bukankah kamu seorang muslim? Pertanyaan itu terasa menohok hati Bram. Bram menganggukkan kepalanya lamat. Tapi aku telah lama meninggalkannya. Aku mungkin lupa. Bram menjawab dengan wajah merah. Betapa malu dirinya mengucapkan kalimat itu. Sejenak, bapak tua itu mengernyit dahi. Sedikit heran tapi sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia sedang mempertanyakan Bram. Kamu sudah berwudu, nak? Tanya bapak itu dengan lembut. Sudah, jawab Bram sambil mengangguk tegas. Nak, kamu hanya lupa. Tetapi apa yang diajarkan di waktu kecil sekalipun akan tersimpan di memori kita. Aku akan membimbingmu untuk mengingatkanmu kembali pada indahnya sholat. Bram mengerjap matanya yang sembab. Kepalanya terangguk seperti seorang anak kecil yang sedang menurut pada ayahnya. Saat dia merasa terjebak dalam lingkaran neraka yang sangat hitam. Suara dia yang syahdu dalam solawatnya seolah memanggilnya pulang pada jalan yang telah lama ditinggalkannya dan tangan bapak tua yang dikirim Tuhan ini menariknya perlahan. Sepeninggal Bram, sejenak Sally berdiri dengan wajahnya yang pucat pasi. Begitu Bram pergi, semua emosi Sally tertumpah. Air matanya luruh seperti air hujan. Entah apa yang ditangisinya, entah apa yang disesalinya. Saat Bram benar sudah pergi, Sally merasakan lututnya goyah. Tangannya segera bertahan pada pintu kamar mandi. Pintu itu diketuknya kemudian. Keluarlah, panggilnya sambil menghapus air matanya dengan punggung tangannya sendiri. Pintu itu terbuka perlahan. Laki muda berwajah polos itu tampak masih menyiratkan ketakutan. Kepalanya celinguk bersikap waspada. Dia sudah pergi. Sally melangkah menuju tas tangan di atas meja samping kepala tempat tidurnya. Buk! Segepok uang dilemparnya ke kaki berondong tampan itu. Kenakan pakaianmu dan pulanglah. Tugasmu sudah selesai. Sally berucap kemudian setengah mengusir. Matanya beralih dari tubuh polos anak lelaki yang mungkin hanya seumur 19-20 tahun itu kepada seonggok pakaian yang dilempar berhamburan itu. Dengan malu dia meraih pakaiannya yang bertebaran itu. Sally melucutinya macam singa kelaparan saat mereka bercumbu beberapa saat yang lalu. Tak pernah dia melihat cara bercumbu sekasar dan seberingas itu dari seorang perempuan yang pernah menyewanya selama ini. Hanya saja dia heran. Perempuan cantik yang menyewanya malam ini tampak tak menikmati percintaan mereka. Meski agil, gigolo tampan ini sudah mencumbuinya dengan maksimal. Bahkan mereka berdua hanya melakukan foreplay yang panjang sampai basah berkeringat tanpa boleh melakukan hubungan intim pamungkas. Percintaan itu terkesan seolah memang sedang menunggu seseorang datang. Agil yang tak paham ini mengira Kak Sally yang cantik ini sedang mengundang seseorang untuk bersama dalam adegan threesome. Kadang tante kesepian yang menyewanya suka melakukan hal yang aneh. Tapi yang dilakukan Sally, dia seolah mengulur waktu. Dan ketika lampu ruang tengah menyala, terlihat dari celah bawah pintu, Sally malah makin menggila. Lakukan sekarang. Kalimat itu serupa geraman. Pinggangnya ditarik kasar sehingga benda tumpul yang sedari tadi tegak menantang melesak di antara paha Sally. Bahkan sama sekali tak mengenai apapun. Saat Agil berusaha memperbaiki posisi, Sally memeluknya erat. Tak urung membuat Agil tak bisa menahan lenguh yang keluar dari mulutnya. Sally terlihat seperti cacing kepanasan dalam sekejap. Saat itulah, pintu kamar itu terbuka dan seorang laki dengan jaket denim berdiri di tengah pintu. Ketika Agil menoleh dalam rasa terkejut, lampu kamar itu menyala terang, membuat dirinya terkejut seperti baru saja digerebek hansip. Wajah merah padam, mata yang membeliak penuh amarah dan tangan yang terkepal itu masih membayang di benak Agil. Wajah yang membuat dia melompat dari atas tubuh Sally dan setengah berlari menuju kamar mandi untuk menghindari amukan laki yang mungkin suami atau kekasih perempuan yang menyewanya itu. Bahkan jika dia jujur, Bram tiba tanpa sempat terjadi hubungan intim yang sesungguhnya.
Kenapa kamu masih bengong begitu? Cepatlah berpakaian dan pergilah. Aku mau tidur. Sally duduk dengan tubuh masih hanya tertutup kain selimut. Menyalakan rokoknya dan mengisapnya panjang sebelum asap itu membumbung dari sela bibirnya ketika kepalanya mendongak ke atas langit sambil menghembuskannya. Dengan tergesa tanpa banyak komentar, Agil mengenakan pakaiannya. Bahkan celana jeansnya dipakainya tanpa menarik resletingnya. Kak Sally. Agil memanggil dengan wajah takut. Takut pertengkaran sepasang kekasih karena kehadirannya itu masih membuatnya gemetar. Dengan kaki yang disilangkan sedemikian rupa, menyingkap paha dari sela selimut yang tersampir asalan itu Sally mengernyitkan keningnya. Ini terlalu banyak, Kak. Ucapnya sambil menggenggam gepokan uang yang mungkin berjumlah sepuluhan juta itu. Sedikit gemetar. Tarif Agil selama ini, paling tinggi adalah setengahnya. Itu pun long time sampai pagi. Ambil saja. Anggaplah kamu sedang mendapatkan rejeki lebih hari ini. Sahut Sally. Sambil mengibaskan tangannya. Mengusir asap rokoknya sendiri yang membuat matanya mendadak perih. Bersambung dulu ya teman-teman.